Dalam rangka perayaan Paskah tahun 2026, umat lingkungan Santa Rita de Cassia, Stasi Santa Bunda Maria Sowi, melakukan kunjungan kasih ke asrama Santa Maria di SP8, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, pada hari ini, Minggu, 12 April 2026. Kunjungan kasih ini dilakukan sebagai bentuk aksi nyata dan kepedulian dari umat lingkungan Santa Rita de Cassia terhadap anak-anak di asrama Santa Maria SP8. Selain itu juga, sebagai rasa ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang tidak terbatas, karena Ia rela menderita, sengsara dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Paskah adalah waktu untuk berbagi, memberi dan mengasihi. Berbagi kasih dan sukacita dengan memberikan sebagian dari kelebihan berkat yang dimiliki, agar membawa harapan dan terang bagi mereka yang membutuhkan. Antusiasme umat untuk mengikuti kegiatan kunjungan kasih ini sangat tinggi, terlihat dari kehadiran umat pada saat persiapan sebelum keberangkatan dari Sowi Gunung menuju ke SP8. Mulai dari anak-anak, kaum muda, hingga orang tua, semuanya turut mengambil bagian. Ini mencerminkan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan rasa kepedulian umat yang sangat tinggi di lingkungan tersebut. Perjalanan umat lingkungan Santa Rita de Cassia dari Sowi Gunung, Distrik Manokwari Selatan, Kota Manokwari, menuju ke asrama Santa Maria SP8 di Distrik Masni, ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Hidupku, oh Tuhanku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Setibanya di asrama Santa Maria SP8, umat lingkungan Santa Rita de Cassia disambut oleh suster kepala beserta pengurus asrama dan juga seluruh anak-anak asrama. Suasana penyambutan yang penuh dengan sukacita, keakraban, kehangatan, dan kekeluargaan memberikan kesan bagi umat lingkungan Santa Rita de Cassia. Aku merasa hidup ini tak tentram, resah hatiku berjalan tanpa Tuhan. Rangkaian acara kunjungan kasih diawali dengan persembahan puji-pujian oleh anak-anak di asrama Santa Maria.
M. Evarista Ari Ernani, SPM, selaku Suster Kepala Pengelola Asrama Santa Maria SP8. Sudah kami pasang banner sebagai publikasi untuk mewartakan bahwa kami tahun ini 100 tahun berkarya di Indonesia, yang dimulai di Probolinggo. Pusat kami di Probolinggo, dan yang ada di Papua itu ada 9 suster, 2 di SP8, 3 ada di SP4, dan 3 lagi ada di Tambrau yang baru buka. Di sana ada SMP, SMA berasrama. Itu di tengah-tengah hutan. Sebelum saya masuk sini, saya membantu dulu di sana. Ada di tengah lembah antara gunung dan gunung, kami ada di bawah situ. Dan sekarang tahun kedua sudah ada 80 anak, dan tahun ini akan menerima 120 anak. Guru masih terbatas bagi yang lulusan kependidikan, karena kami masih membutuhkan guru untuk SMP dan SMA di Tambrau. Anak-anak yang ada di sini usia TK sampai ke 6. Kami ada 85 anak. Tahun lalu 110 anak. Dan tahun ini saya kurangi, dalam arti karena saya sendiri, saya pegang asrama, pegang TK SP4 dan TK SP8. Asrama Santa Maria terletak di Satuan Pemungkiman Daerah Transwarga asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di jalur 1 melintang SP8, Desa Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Asrama Santa Maria diasuh oleh para suster Santa Perawan Maria dari Amersfoort, Belanda, dan di Indonesia berpusat di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Menurut Suster M. Evarista Ari Ernani, selaku Suster Kepala Pengelola Asrama Santa Maria SP8, anak-anak yang diasuh di Asrama Santa Maria adalah mayoritas anak-anak asli Papua yang tinggal jauh di pedalaman. Diawali oleh keprihatinan para suster senior yang bermisi di Papua, maka pada tanggal 2 Februari tahun 2002, diutuslah 3 orang suster, yaitu Suster Francis sebagai seorang dokter, Suster Virgin yang merupakan ahli di bidang persekolahan, dan Suster Lydia yang mengurus bagian pastoral dan rumah tangga. Ketiga orang suster tersebut datang ke tanah Papua Barat atas undangan Bapak Uskup Manokwari Sorong, Monsinyur Franciscus Saverius Hadi Sumarta, dan ketiganya merupakan suster yang membuka dan mengawali karya pelayanan di tanah Papua Barat. Masyarakat di pedalaman Kabupaten Tambrau, Maibrat, Bintuni, dan Pegunungan Arfak sangat antusias untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik. Maka, dibukalah asrama dengan menggunakan bangunan kecil yang terletak di belakang gedung Sekolah Taman Kanak-kanak Santa Maria SP8. Pada saat awal dibukanya asrama, anak yang masuk asrama hanya berjumlah 6 orang. Seiring berjalannya waktu, kemudian bertambah menjadi 36 orang anak, kemudian bertambah lagi menjadi 45 orang anak, dan terakhir di tahun 2024, anak-anak di asrama mencapai jumlah 110 orang anak. Saat ini, anak-anak yang tinggal di asrama berjumlah 85 orang anak yang berasal dari Tambrau, Senopi, Maibrat, Jayapura, Intan Jaya, Merauke, Bintuni, dan Pegunungan Arfak. Setelah sambutan dari Suster Kepala Pengelola Asrama Santa Maria SP8, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Lingkungan Santa Rita de Cassia. Selamat siang dan selamat Paskah untuk kita semua. Apa kabar? Amin. Sehat? Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Suster Kepala Asrama Santa Maria di tempat ini, yang saya hormati
Bapak Ibu yang ada di asrama, Bapak juga masih kenal, Ibu-ibu. Mana yang kelas 6? Yang kelas 6? Angkat tangan. Angkat tinggi, Kelas 6. Yang kelas 5? Oke, yang kelas 4? Kelas 3? Oh sedikit. Oh banyak, lumayan banyak. Kelas 2? Dan yang terakhir yang kelas 1. Ada yang TK juga ya? Oh, ada juga yang TK. Nah, yang kelas 4, 5, dan 6 pasti masih lihat, masih kenal mukanya Om. Masih? Oh, terima kasih banyak. Yang pasti waktu sekarang kelas 6 berarti yang pada saat itu kelas 4 ya? 4. Ya. Pertama saya kesini tahun 2023. Dalam sambutannya, Bapak Leonardus Nongfrande selaku Ketua Lingkungan Santa Rita de Cassia mengatakan bahwa kehadiran umat lingkungan Santa Rita di Asrama Santa Maria SP8 bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan wujud nyata dari semangat Paskah, yaitu semangat kasih, pengharapan, dan kebersamaan. Perayaan Paskah mengingatkan kita akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang membawa terang dan harapan baru bagi kehidupan kita. Dalam terang kebangkitan itu, kita diajak untuk saling menguatkan, saling peduli, dan menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Mengakhiri sambutannya, Bapak Ketua Lingkungan Santa Rita mengatakan bahwa melalui kunjungan kasih ini, umat lingkungan Santa Rita de Cassia berharap dapat berbagi sukacita, mempererat tali persaudaraan, serta menjadi berkat bagi anak-anak dan seluruh penghuni asrama Santa Maria. Setelah penyampaian sambutan dari Ketua Lingkungan Santa Rita de Cassia, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kasih secara simbolis kepada anak-anak asrama oleh perwakilan umat lingkungan Santa Rita. Tangan di atas. Siap. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam
dengan foto bersama dan goyang wisisi bersama dengan anak-anak asrama Santa Maria.